Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini kita akan mengunboxing tentang Redmi 10. Nah, jadi kemarin saya udah dapat ini ya, paket dari Lazada ya. Nah, ini saya beli pada penjualan perdana dari Redmi 10 di Lazada guys. Nah, ini jadi garansi Xiaomi Indonesia resmi. Dan ya, kalian dapat lihat sendiri, boxnya agak penyok sih di bagian luarnya. Tapi kita lihat saja bagian dalamnya gimana. Oke, langsung aja kita unboxing ya guys. Nah, jadi dalamnya sih aman kayak ya ini. Dan oke, udah kosong, nggak ada isinya lagi. Nah, dalamannya dikasih bubble wrap kayak gini ya guys. Lalu kita ya dikasih ini. Jadi kita dikasih gratisan IM3 Oredo ya. Ini katanya bundlingnya 90 GB datanya. Paket datanya kita dikasih gratis 90 GB. Ya nggak tahu nanti bakal saya pakai atau enggak. Yang pasti waktu saya beli ini harganya ini 2 juta dan saya dikasih bundling paket 90 GB data dari IM3 Oredo. Nah, jadi penampakannya Redmi 10 ini seperti ini guys, boxnya. Oke. Dan menurut saya sih kalau saya lihat dari luarnya kayaknya cukup oke gitu loh. Dari boxnya juga oke, terus dari depan boxnya juga lumayan oke kayaknya. Oh ya, yang pasti ini smartphone entry level ya guys. Jadi harganya ini 2 juta kecil. Karena early sale saya dapatnya harganya 1.999.999, anggap saja 2 juta rupiah. Tapi kalau nggak early sale atau flash sale itu harganya resminya itu 2.100.000. Jadi menurut saya ini adalah HP entry level. Saya ingin coba apakah worth ya. Kalau di sini sih tulisannya ini 50 megapiksel AI quad kamera. Terus habis gitu dot display 90 Hz FHD plus ya layarnya. Nah, terus ini prosesornya menggunakan MediaTek Helio G88 yang katanya hanya sampai saat ini ya smartphone Redmi 10 saja yang menggunakan prosesor ini masih ya. Nah, lalu juga ada baterai 5000 mAh yang menurut saya juga cukup besar banget. Kita lihat aja apakah performanya dan efisiensinya juga sangat baik ya. Oh iya, ini yang saya beli ini dapatnya yang sea blue ya warnanya. Jadi ada warna putih, warna hitam, dan warna yang sea blue ini. Dan kebetulan saya dapatnya yang sea blue dan ini adalah yang 4 GB RAM dan 64 GB storage guys. Nah, saya sih penasaran karena saya udah mencoba Redmi 90 sebelumnya. Jadi saya penasaran dengan smartphone entry level dari Redmi 10 ini. Ini adalah generasi penerus dari Redmi 9 series. Dan saya berharap banyak kalau Redmi 10 ini bisa menyaingi pendahulunya yaitu Redmi 9 atau Redmi 90 guys. Kita lihat saja apakah kira-kira performanya atau kualitasnya ini jauh di atas Redmi 90 atau gimana. Langsung aja ya guys, kita unboxing Redmi 10 ini guys. Langsung aja kita unboxing Redmi 10 guys. Dan ini adalah yang garansi resmi Xiaomi Indonesia. Di bagian samping ada stiker baru nih. Dan juga ada tulisan Redmi 10. Nah, ini mendapatkan garansi 15 bulan dan juga 50 megapiksel AI quad kamera, 90 Hz FHD plus dot display. Prosesornya MediaTek Helio G88 yang sangat baru banget dan juga mendapatkan baterai 5000 mAh.
support 18 watt fast charging. Ini juga dual SIM. Dan ini adalah yang C Blue ya. Yang C Blue 4 GB RAM-nya dan juga 64 GB storage. Nah, langsung aja kita buka. Nah, kita buka nih boxnya. Nah, seperti biasa kita dapat kartu ya, ucapan terima kasih dari Alvinse, Country Director Xiaomi Indonesia. Kita buka, ini ada apa aja nih kotaknya. Nah, ini ada Redmi 10-nya sendiri. Lalu dalamnya juga ada, ya ini adalah kabel chargernya. Ya, ini USB-C ke USB-A ya guys. Nah, kita juga masih dikasih adapter ya untuk chargingnya, nggak kayak iPhone. Dan ini kita dikasih yang untuk 22, watt max-nya. Padahal fast chargingnya cuma 18 watt. Nah, ini ada boxnya, kita buka aja isinya. Ya, kita dapat SIM card ejector seperti biasa. Dan di sini kita dapat seperti biasa ya, buku manualnya dan juga cara untuk garansinya sih dalamnya ini guys. Nah, ini dual nano SIM card dan juga bisa dimasukkan micro SD. Mantap sih. Nah, lalu kita juga dapat ini casingnya ya. Casingnya ini glossy banget, transparan. Nah, nggak ada tulisan Redmi-nya ya. Iya, nggak ada. Oke. Nah, kita langsung aja buka Redmi 10-nya, kita unboxing ya. Kita buka kletek ini. Mantap banget soalnya. Kleteknya ini yang paling saya suka. Ini penampakan belakang dari kameranya. Ada tulisan AI Cam, Photography System, dan 50 megapiksel ya ini kamera tulisannya. Menambah kesan premium. Keren sih desainnya. Kita langsung buka dan kletek aja plastiknya ini. Nah, asik banget gitu loh suaranya, dan ya pengalaman unboxingnya asik. Terus juga kita kletek stiker ya di belakangnya, ini kita kletek juga. Nah, ini tampilan belakangnya. Kalau kena cahaya keren. Dan tampilan depannya sih udah kayak mewah banget, kayak mid range smartphone gitu. Nah, yang belakang dan sampingnya ini juga oke. Ini katanya dual stereo ya speakernya. Dan bagian belakangnya ini loh, kalau kena cahaya itu bisa warnanya itu pelangi gitu. Nah, ini ringkih sih. Kalau saya coba untuk ketok ringkih banget. Tapi ya kan cuma 2 juta harganya. Well, tapi kalau secara tampilan desainnya mewah dan premium. Saya suka banget. Kita langsung nyalakan aja. Ini saya pakaikan casing udahan.
Nah, bagian atasnya ini udah dot display gitu loh. Dan ini untuk smartphone yang entry level itu masih jarang ya. Mungkin ini yang pertama kali ya. Nah, ini MIUI 12.5-nya bisa dilihat. Nah, ini kita setting dulu ya guys sebelum masuk. Nah, ini juga ada fingerprint, di set fingerprintnya di power button ya. Kita masukkan dulu fingerprintnya. Oke. Nah, setupnya udah komplit, kita tinggal tunggu aja ya sampai selesai nih. Ini bagian atasnya dot displaynya cakep banget. Nah, ini udah selesai, kita lihat aja. Sekilas sih layarnya memang terang tapi nggak vibrant gimana gitu ya. Dibanding sama OLED, layarnya masih ada beda lah. OLED memang lebih mantap banget. Ini kurang gimana, vibrant gitu lah. Nah, kalau dari samping juga itu masih agak nggak terlihat gitu. Nah, bagian belakangnya ini saya suka banget nih. Pantulan cahayanya bisa jadi pelangi atau rainbow. Kesannya premium sih. Ini warna sea blue ini yang mantap. Nah, ini control centernya saya coba. Sekilas kayak smartphone mid-range gitu loh. Nah, ini saya coba untuk ambil foto ya. Saya coba ada fitur apa aja. Fiturnya sih lumayan oke ya, kalau saya lihat ini ada 50 megapiksel juga. Dan dia juga ada ultra wide juga kan. Makro juga ada. Night mode pun juga ada nih guys. Jadi nggak usah bingung. Dan foto night mode-nya juga nggak seberapa lama, meskipun ya CPU-nya bukan untuk yang mid range ya. Nanti saya coba untuk fingerprint. Nah, ini auto brightness-nya masih kurang bagus sih guys di entry level ini. Nah, ini kalau saya coba untuk fingerprint juga kadang cepat, kadang agak lambat. Jadi nggak konsisten gitu loh. Kalau dibandingkan smartphone mid-range masih nggak konsisten. Ini saya coba untuk refresh rate yang 90 Hz itu. Dan ya memang kerasa lebih mulus sih guys. Ini entry level loh, tapi punya 90 Hz display. Oke sih menurut saya. Ya, ini adalah galerinya, saya coba lihat. Untuk zoomnya juga lumayan cepat, nggak ada masalah ya. Nice sih overall. Untuk first impressionnya ini oke banget, smooth, meskipun nggak sesmooth kalau smartphone mid range ya. Mantap sih ini. Nah, oke, jadi itulah video unboxing dari Redmi 10 ini guys. Nah, kalau sekilas saya lihat dari boxnya sih, boxnya oke banget gitu loh guys. Saya sangat suka dengan tampilan dari boxnya, karena menurut saya boxnya ini mirip dengan box dari Xiaomi yang mid range guys. Jadi kualitas boxnya ini sangat oke banget gitu loh. Lalu juga setelah saya buka, isinya itu pun diatur dengan sangat bagus sekali gitu guys. Oh iya, dan Redmi 10 ini juga masih ada plastiknya ya guys, dan juga masih dikasih charger juga ya. Maksud saya charger itu bukan adapter kabelnya saja ya, tapi adapternya juga. Jadi nggak kayak iPhone 13 atau iPhone 13 Pro yang plastiknya aja nggak dikasih guys, dan bahkan adapternya juga nggak dikasih. Ya saya ngerti sih Apple ingin go green, tapi ya nggak gitu juga ya, sampai plastiknya juga nggak dikasih. Jadi nggak ada segel-segelan plastik kayak gini lagi guys nanti kalau kalian beli iPhone 13 Pro. Tapi ya itu cuman intermezzo aja ya. Nah,
Saya sangat suka banget dengan desain dari Redmi 10 ini guys. Kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini juga, meskipun waktu saya ketok gini itu terlihat agak ringkih, tapi ya kan ini harganya 2 juta gitu loh ya. Jadi ini smartphone entry level, ya memang saya ngerti gitu loh. Bahan yang diberikan itu tidak mungkin sekuat bahan yang diberikan untuk smartphone mid range. Tapi dari desainnya saya suka banget, kameranya cakep, lalu juga bagian belakang yang glossy dan bersinar ini. Dan kalau kita lihat itu gradiasi dari si blue ini sangatlah mantep banget sih guys. Jadi saya suka dengan desain dari Redmi 10 ini di bagian belakang dan kameranya. Lalu kalau kita juga lihat di bagian bawahnya dan juga di bagian atas, lalu samping-sampingnya ini terkesan mahal juga gitu guys. Dan waktu kita nyalakan juga ini layarnya 90 Hz. Dan akhirnya Redmi yang biasa juga dapat dot display guys di sini. Dan ini baru pertama kali dari Redmi yang nggak ada note-nya ini untuk dapat dot display. Dan menurut saya desain ini sangat cakep banget, layarnya terkesan premium dan dagu di bawahnya meskipun terlihat tapi juga menurut saya nggak sampai jelek banget gitu. Nah, layarnya ini juga waktu saya coba 90 Hz dan 90 Hz nya itu nggak patah-patah ya. Setidaknya selama saya coba untuk first impression ini nggak ada kayak lag atau patah-patah. Lalu juga ini sudah dibekali dengan MIUI 12.5 yang merupakan MIUI terbaru pada saat smartphone ini dirilis. Jadi ya Redmi 10 ini menurut saya kesannya oke banget. Tapi yang saya sadari waktu saya lihat layarnya ini, ya layarnya ini memang budget display ya, meskipun sudah FHD Plus dan juga 90 Hz, tapi menurut saya layarnya ini kurang vibrant gitu loh. Kalau dibanding dengan smartphone mid range yang ya pakai OLED ya sekarang, Redmi Note 10 itu ya udah beda gitu loh guys kerasanya, apalagi dengan Redmi Note 10 Pro ya yang mid range nya sudah OLED-nya menurut saya oke banget gitu. Yang ini kayak agak wash out gitu ya. Kalau saya lihat layarnya ini terkesan lebih pucat ya daripada Redmi Note 10 Pro yang saya miliki. Nah, kalau kita lihat juga, meskipun saya berharap banget ya dari CPU prosesor MediaTek Helio G88 ini, saya sangat berharap dengan performanya terutama di game dan juga performanya pada waktu dipakai sehari-hari. Tapi saya kan udah pernah juga mencoba Redmi 90 guys. Nah, ini first impression saya sih pada waktu saya fingerprint ini nggak jauh beda gitu ya. Kalau dengan Redmi 90 yang dulu pernah saya bahas itu kayaknya untuk akses fingerprint untuk menuju home screen-nya itu ya kurang lebih mirip gitu loh lamanya dengan Redmi 90. Nah, nanti saya akan coba lagi untuk kecepatan dari CPU dan prosesor serta GPU dari Redmi 10 nih guys. Tapi saya berharap banyak karena MediaTek Helio G88 ini katanya prosesor paling baru. Karena MediaTek Helio G88 ini katanya sih masih baru dan hanya Redmi 10 ini yang menggunakannya untuk pertama kali ya guys di pasaran smartphone. Ya, saya harap untuk gaming ada peningkatan ya guys. Nanti saya akan coba untuk bermain Genshin Impact, PUBG, dan mungkin juga game lainnya lah. Lalu yang saya sadar ya untuk layarnya. Layarnya ini meskipun nggak sampai dapat upgrade brightness peak yang lumayan tinggi, tapi saya merasakan perbedaan layarnya ini dengan Redmi 90 guys. Menurut saya keterangan yang dihasilkan dari Redmi 10 ini untuk first impression saya ini cukup terang dan lebih terang dari Redmi 90 guys. Terbukti pada saat saya coba itu ya saya suka gitu loh dengan layar yang seperti ini. Tapi saya akan coba nanti untuk menggunakan layar ini kira-kira di bawah sinar matahari langsung ya. Apakah masih bisa dibaca atau tidak bisa dibaca seperti Redmi 90 yang saya coba sebelumnya. Tapi overall untuk first impression saya cukup puas dengan Redmi 10 ini guys. Karena saya waktu coba ini desainnya oke, saya suka dengan desainnya. Untuk
desain dari smartphone entry level ini termasuk premium banget. Ingat ya, saya bilang untuk entry level ya guys, ini termasuk premium banget karena udah dot display, dan juga saya juga suka dengan desain bagian belakang. Desain bagian belakang ini terkesan nggak seperti smartphone murahan guys. Kalau kalian lihat desain bagian belakang ini saya suka banget, terutama dengan kameranya. Kameranya ini udah terkesan seperti HP atau smartphone mahal gitu. Dan ya di bagian belakangnya juga ada tulisan AI Cam Photography System, itu menambah kesan premiumnya gitu loh ya. Dan saya juga suka dengan warna yang ditampilkan oleh si Blue ini. Saya sangat suka warna si Blue ini karena dia ada aksen gradien yang di atasnya ini agak putih kebiruan, yang di bagian bawah ini kayak ya laut gitu ya, warna laut kebiruan gitu. Jadi aksennya itu sangat oke banget. Apalagi kalau kalian pantulkan cahaya. Waktu kalian pantulkan cahaya ini, cahaya yang dihasilkan seperti rainbow gitu guys. Dan itu juga memberikan aksen yang super premium banget. Nah, kira-kira itu first impression yang bisa saya berikan pada saat ini guys. Nanti saya akan review smartphone Redmi 10 ini, dan mungkin saya akan berikan juga perbandingan sedikit dengan Redmi 9T yang sudah saya review sebelumnya. Jadi apa yang saya rasakan dengan menggunakan Redmi 10 ini, apakah bedanya dengan Redmi 9T, akan saya sampaikan semuanya. Yang pasti mungkin smartphone ini nggak memiliki daya tahan yang sama dengan Redmi 9T, karena Redmi 9T kan 6000 mAh ya. Kalau ini 5000 mAh. Tapi kita lihat saja, mungkin efisiensi yang diberikan oleh prosesor MediaTek Helio G88 lebih efisien daripada Snapdragon 662. Siapa tahu juga. Ya, nanti akan saya review dan akan saya bahas di review dari Redmi 10 ini guys. Oke, mungkin sekian ya unboxing dan juga first impression dari Redmi 10 ini guys. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin membahas sesuatu tentang video ini guys. See you guys di video selanjutnya. Smartphone ini sih 2 juta, tapi kesannya seperti mid range gitu loh. Ya kesan unboxingnya aja ya guys. Saya belum review juga sih, tapi desain dan lain-lainnya sih udah kesan mid range banget. Xiaomi gitu loh ya.